Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Andiana Nala Putri Jodi dalam liputan khusus 2PA 16. Hari ini kita tidak sedang membahas tentang game biasa, melainkan tentang jerat candu yang sedang mengintai kesehatan mental masyarakat kita, yaitu kecanduan judi online. Bayangin, di Indonesia hampir 200.000 anak sudah terpapar judi online. Dan yang bikin miris sekitar 80.000 di antara. Bagaimana algoritma digital bisa memanipulasi psikologis manusia hingga kehilangan segalanya? 4 reporter kami sudah berada di berbagai titik lapangan untuk menguak realitas ini secara langsung. Kita langsung menghubungi reporter pertama ada Muhammad Zaki Humam, yang kedua ada Siti Aulia, yang ketiga ada Zauhana Kaila Arsy, dan yang terakhir ada Naila Mumtazah. Baik, reporter pertama ada Siti Aulia yang berada di kampus Gunadarma yang akan mewawancari mahasiswa. Baik, saya akan bertanya-tanya dengan salah satu mahasiswa yang ada di kampus Gunadarma ini. Halo Kak, selamat siang. Halo, Kakak dengan kakak siapa? Hadi. Kak, aku di sini mau bertanya-tanya nih mengenai kasus judi online yang lagi marak-maraknya banget. Boleh gak? Boleh, silakan. Oke Kak, dari pengalaman kakak nih ya, lingkungan di kampus seberapa masif sih penyebaran kasus judi online yang sering disebut slot di kalangan teman kakak sebaya ini? Ya, menurut saya pribadi sih banyak sih, lumayan banyak sih di lingkungan kampus ya. Apalagi dengan berbagai kalangan ekonomi kan, banyak juga yang dari mungkin menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu banyak banget marak kasus-kasus yang kayak gitu, dan nggak bisa dipungkiri juga di lingkungan kampus itu kan banyak ya orang-orangnya ya, dan juga pasti ada orang yang ngenalin juga, ini judi online nih, ayo asik-asik gini-gini, jadi mereka ikut main juga gitu. Baik, terus menurut kakak sendiri nih, sudut pandang kakak, apa sih alasan psikologis terbesar yang bikin anak muda itu gampang tergiur? Apa karena faktor ekonomi atau faktor karena penasaran atau pengaruh gaya hidup? Menurut saya pribadi sih mungkin karena gaya hidup. Mungkin mereka melihat cara instan mendapat uang gitu ya. Terus melihat juga gaya hidup mahasiswa, jadinya mereka pengen beli barang ini, barang itu. Cuman terkadang tuh nggak punya uang, mungkin keterbatasan ekonomi mungkin ya. Dan belum bisa kerja atau pengen cari yang instan, makanya mereka melarikan diri ke judi online aja gitu. Oke Kak, selanjutnya nih kakak pernah nggak sih punya teman atau bahkan melihat nih teman kakak yang terkait dengan judi online ini emosinya tuh nggak stabil gitu Kak, terus dia tuh pengen melampiaskan ke amarah dan segala macamnya itu? Kalau teman saya sih nggak ada sih ya, cuman mungkin mereka kayak misu-misu aja, cuma kayak kesel ngomong ngata-ngatain gini, nggak jelas nih gini. Cuman kalau sampai yang mukul-mukul atau jual barang itu sih belum pernah ada, cuman ya jangan sampai kayak gitu juga ya. Tuh. Terus Kak, secara akademis nih dan sosial, bagaimana sih judi online ini merusak produktivitas mahasiswa yang sudah kecanduan? Produktivitas ya? Produktivitas. Mungkin tergantung sih bagaimana mereka tuh yang udah parah banget atau enggak ya. Kalau misalkan yang parah banget mungkin udah nggak bisa, mereka udah nggak bisa mungkin fokus ke mata kuliah, ke pelajarannya gitu segala macam. Cuman kalau yang mungkin masih coba-coba aja mungkin nggak terlalu mempengaruhi kali ya gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai sesama generasi muda, menurut kakak apa sih solusi yang paling sangat efektif yang bisa dilakukan di lingkaran pertemanan kakak? Jauhi yang nggak baik dan tetap pilih-pilih teman lah. Pasti ada yang negatifnya, ada yang positifnya gitu ya. Buang yang negatif, ambil yang positifnya. Kayak gitu aja. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Terus saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Siti Aulia. Mari kita lanjutkan kepada reporter kedua, yaitu Muhammad Zaki Humam yang berada di Jalan Margonda yang akan mewawancarai masyarakat umum di sana. Terima kasih Andin. Sekarang saya berada di Jalan Margonda dan sekarang saya bersama Bapak parkir dengan Bapak siapa? Cahya.
Bapak Cahya. Oke, di sini saya akan menanyakan soal judi online dan saya ingin Bapak menjawab pertanyaan dari saya. Jadi yang pertama itu di lingkungan kerja Bapak atau di tempat tongkrongan atau sekitar di tempat tinggal, seberapa nyata Bapak melihat dampak destruktif dari judi online di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat Bapak? Kalau di lingkungan sekitar ya, terutama di rumah itu, saya belum menemukan orang yang yang dominan atau lebih tergila-gila akan judul ya. Iya. Tapi kalau di APK live streaming itu banyak judi online gitu. Jadi lebih ke online ya Bapak? Lebih ke online. Kalau pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi. Karena saya juga kadang-kadang buka APK online itu buat streaming. Tapi kalau urusan judul, saya terlalu nggak memusingin karena saya cuma hobi main game, bukan urusan nyari kayak begitunya. Oh, tidak cari duitnya ya Bapak ya? Tidak nyari duitnya cuma sekedar ngilangin rasa kebosanan aja gitu. Oh. Karena kan kerjaan saya kan parkir. Kalau nggak ada teman ngobrol pasti kan bosan gitu kan daripada bengong. Jadi lebih mengisi waktu luang ya? Nah, benar. Oke. Dibandingin ketergantungan akan judul itu. Itu pribadi saya. Oke. Baik Bapak, yang kedua, banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa kecanduan judi online berujung pada tindakan kriminal seperti mencuri atau jeretan pinjol ilegal. Menurut Bapak, seberapa besar isu ini mengancam keamanan di tingkat masyarakat bawah? Kalau menurut pribadi sih itu kemungkinan itu emang berdampak besar ya. Karena tergantung orangnya juga ya. Dia bisa ngambil positifnya atau negatifnya. Menurut pendapat pribadi orang tersebut. Kalau dia ngambil positif ya dia nggak bakalan terlalu ketergantungan akan judul. Akhirnya berujung dengan kemiskinan yang bersifat mencuri, terus mencelakai orang ya, gara-gara mengambil harta orang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya pikiran cuman maunya untung terus ya kan, tanpa mikirin dampak ke belakangnya itu kayak gimana. Gitu. Jadi lebih ke orang-orang nih memikirkan jangka pendek bukan jangka panjang ya? Nah benar. Dia cuma memikirkan diri sendiri. Cuman kayak buat besoknya harus bisa gitu-gitu doang kan. Jadi lebih ke egois juga ya sih Bapak ya. Benar. Oke, baik Bapak. Yang ketiga itu ada, meskipun sudah banyak edukasi dan cerita tentang orang yang rugi hingga ratusan juta main judi online, mengapa menurut Bapak masyarakat kita masih banyak yang percaya akan terhipnotis oleh judi online? Dan apakah judi online ini bisa jadi jalan keluar dari garis kemiskinan? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih judul itu enggak bakalan bikin kemiskinan jadi makin sempit ya, makin kecil ya. Menurut saya tuh malah kebalikannya. Karena gimana? Kebanyakan mayoritas itu yang judul itu pasti kalangan bawah. Kalau bisa keluar dari garis kemiskinan itu mayoritas pasti kecil ya. Kecuali emang dia udah dasarnya tuh emang sudah punya uang ya yang cukup gitu kan. Misalnya kayak sekedar iseng mungkin ya bisa aja lah. Tapi kalau orang yang nggak kebercukupan, otomatis pasti malah makin miskin. Jadi lebih baik kita nih bekerja dibandingkan main judi online. Benar, lebih baik kayak gitu. Kita mendingan kerja keras, walaupun penghasilan nggak seberapa ya. Sedangkan walaupun nggak seberapa itu, kalau kita tabung sedikit-sedikit pasti bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir dari kita Bapak. Jadi situs judi online ini terus tumbuh subur atau tumbuh berkembang banyak nih Pak, meskipun sering diblokir. Tapi apa harapan terbesar Bapak kepada pemerintah atau aparat penegak hukum dan penyedia layanan teknologi agar lingkaran setan ini bisa benar-benar dihentikan? Kalau pendapat pribadi sih itu agak susah ya. Karena dari pemerintah aja tidak terlalu ketat ya. Soal judul itu, dari iklan di YouTube segala macam itu ada banyak. Ya kan? Jangankan di YouTube, di Google segala macam itu ada semua iklan-iklan judul. Ya kan? Jadi untuk permasalahan terkait link yang tersebar di mana-mana atau link judul ini itu susah untuk diberantas ya Bapak? Susah. Kemungkinan besarnya itu bukannya susah banget ya, sulit. Karena pihak paling atas aja, pemerintah aja masih tidak memperketat dalam urusan kayak begini. Malah mungkin kalau pendapat saya pribadi, mereka juga pasti dapat untung dari itu.
karena mungkin ada di balik layar itu ada yang melindungi ya Bapak. Nah, ya? benar, bisa jadi kayak gitu. Cuman ya kita jangan berpikiran negatif dulu. Mungkin nggak semua orang kayak gitu, ya kan? Nggak semua aparat seperti itu ya Bapak ya. Benar. Tapi kan mayoritas masyarakat pasti berpikirnya dampaknya itu kan pasti dari atasannya. Kenapa bisa muncul terus-terusan? Pasti kan dari atas itu pasti. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Cahya atas pendapat tentang judi online ini. Semoga judi online ini bisa diberantas dengan baik ya Bapak ya. Ya, Oke, terima kasih Bapak ya, sama-sama, terima kasih. Balik lagi ke studio. Terima kasih Muhammad Zaki Umam. Kita lanjutkan kepada reporter yang ketiga yaitu Zauhana Kaila yang akan mewawancarai kalangan orang tua. Baik, terima kasih Andin. Saya di sini berada di Universitas Gunadarma. Saya di sini bersama Babe Daus. ingin mewawancarai tentang judi online. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Boleh. Menurut pendapat Bapak tentang judi online itu apa? Yang pertama, sebagai orang tua, seberapa besar kekhawatiran Anda melihat begitu agresif iklan judi online yang sekarang bisa menyusup ke smartphone anak-anak kapan saja? Jadi pertama tanggapan saya judi online haram. Innal khamru wal maisir wal ajamu ridsun min amali seton. Itu perbuatan setan. Judi online. Bagaimana cara mencegahnya? Didik anak sebaik-baiknya terkait dengan agama. Ya. Jadi caranya bagaimana untuk menghindari judi itu? Jangan pakai aplikasi judi online, udah beres. Jangan bergaul sama penjudi. Udah, kuncinya satu, jangan bergaul sama penjudi. Udah. Baik, selanjutnya di sini pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mendengar atau melihat langsung di lingkungan sekitar bagaimana sebuah keluarga mengalami konflik besar atau keretakan rumah tangga akibat salah satu anggotanya kecanduan judi online? Ya, itu seringkali kita mendapati di lingkungan masyarakat. Tentunya akan ekonominya akan hancur ya. Terutama terkait dengan hutang yang menumpuk sehingga orang tua menjadi beban, akhirnya rumah jadi jual gitu kan. Itu banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Terus selanjutnya, di era digital saat ini uang saku anak seringkali membentuk e-wallet atau m-banking. Bagaimana cara Anda sebagai orang tua mengontrol pengeluaran digital tersebut agar tidak disalahgunakan untuk judi online? Itu tadi. Jadi kita kembalikan pada dasar-dasar pendidikan. Pengenalan agama yang sebaik-baiknya. Tanpa pengenalan agama susah untuk mendapatkan yang keluarganya sakinah, yang tenang, mawadah, tambah sayang warohmah, yang penuh kasih sayang Allah, udah susah gitu. Oke, selanjutnya jika seorang anak terlanjur terjebak dalam kecanduan judi online, menurut Anda perubahan perilaku seperti apa yang paling mudah dikenali orang tua di rumah? Ya, kita bisa melihat daripada psikologi anak ya. Kalau misalnya secara dia kecanduan itu dari tingkatan kebutuhan dia sangat terlihat sekali. Kalau pengeluaran yang tidak stabil itu udah dapat terlihat lah kalau anak yang judi online itu. Hidupnya juga kelihatan penuh kegelisah gitu. Karena dengan kondisi judi tadi gitu. Tapi kalau orang yang hidupnya tenang, rileks, ya udah. Pokoknya kelihatan lah kalau anak yang suka judi online kelihatan. Jadi wajahnya aja nggak tenang. Oke, ini terakhir ya Pak. Menurut pandangan Anda, bagaimana seharusnya pola asuh dan komunikasi yang ideal di dalam keluarga agar tidak mencari pelarian atau kesenangan instan lewat judi online, Pak? Ya, artinya jalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, ya. Perhatikan waktu-waktu yang memang ada luang untuk anak itu, tentunya agar terus terjalin komunikasi yang baik. Ya intinya komunikasi lah. Pada anak, jangan sampai anak tuh istilahnya merasa dijauhkan, merasa disisihkan sehingga menjadi broken home ya. Jadi nggak betah di rumah. Jadi rumah itu seakan-akan harusnya tempat istirahat, tempat untuk mencurahkan hati. Justru dia menjadi bumerang, menjadi
nggak eksis di rumah tuh, nggak betah gitu. Jadi kemudian di luar aja dah, dengan sama temen lah, ngopi dah, akhirnya ujung-ujungnya judi lagi online gitu. Intinya kalau ingin terhindar dari judi online, aplikasinya jangan ya pokoknya aplikasinya dibuang, jangan bergaul sama teman-teman judi online, udah gitu aja. Kalau masih bergaul udah pasti judi lagi. Makanya omak sampai nyiptain lagu judi ya judi. Jadi ya hindarilah. Judi itu nggak bisa hilang walaupun dia tobat kepada Allah, malam tobat, dia besok judi lagi karena masih bertemu lagi. Kuncinya satu, jauhkan gitu. Jauhkan dan hindarkan terkait dengan aplikasi judi itu sendiri gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya akan lanjutkan ke studio. Terima kasih kepada Zauhana Kaila. Kita lanjutkan kepada reporter yang terakhir, yaitu Naila Mumtazah, yang akan meliput atau mewawancarai dari dosen. Baik, terima kasih Andin. Sekarang saya sedang berada di Universitas Gunadarma dan saya telah bersama salah satu dosen dari universitas ini. Selamat siang Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa? Diana. Ibu, saya ingin bertanya pendapat Ibu terkait maraknya judi online yang sedang viral saat ini. Pertanyaannya, selama mengajar, apakah pihak sekolah, pihak kampus pernah menangani kasus di mana siswa atau mahasiswa kedapatan bermain judi online bahkan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, Bu? Kalau ya judi online kan emang lagi marak ya, di mana-mana ada dan terasa menyenangkan di awal gitu, makanya jadi kecanduan gitu. Kalau kampus sudah pernah belum sih? Saya kurang tahu sih ya kalau kampus sudah pernah apa belum. Tapi kalau untuk saya pribadi pernah menghadapi gitu ya orang yang judi online, tapi tidak secara resmi gitu. Baik, lalu dari kacamata psikologi pendidikan nih Bu, bagaimana dopamin rush atau sensasi kesenangan instan saat menang atau hampir menang itu dapat merusak daya konsentrasi dan motivasi belajar jangka panjang bagi anak didik? Oke, ya ketika dopaminnya keluar kan menyenangkan ya. Jadi besok-besok kalau dia pusing sedikit, dia bosan sedikit, dia pasti akan cari tuh sesuatu yang bikin dopaminnya keluar. Nah itu salah satunya bermain judi gitu kan ya, bermain game yang ternyata itu judi gitu, itu slot gitu. Dan ketika ketika menang ya menyenangkan, tapi kan ketika menangnya kan nggak terus-terusan ya. Ketika dia nggak menang, nah makanya dia akan terpacu tuh untuk akhirnya nyari lagi penasarannya. Akhirnya ya sudah efeknya bukannya kalau ketika nggak menang terus berhenti, tapi semakin penasaran, akhirnya coba lagi sampai akhirnya kecanduan, tagihan, udah deh habis semuanya. Ya udah rusak konsentrasi, rusak pola hidup sehari-harinya gitu ya, bukan cuma konsentrasinya aja. Lalu, ketika seorang pelajar mengalami penurunan nilai secara drastis akibat dari judi online ini, bagaimana pendekatan psikologis atau konseling yang biasanya diterapkan oleh pihak institusi? Kalau pihak institusi, kebetulan tadi ya saya bilang saya tidak tahu ya seperti apa nih dari institusinya langsung bagaimana. Tapi ketika mungkin ketika ada yang kena judi online, mungkin dianya belum sadar. Nah sekelilingnya yang harus aware gitu. Sekelilingnya harus aware, mencoba untuk mendekati yang judul ini, terus ketika nggak paham seperti harus bagaimana ya tawarkan bantuan untuk ke profesional. Dan ini sih yang pertama harus dilakukan adalah disadarkan dulu ya bahwa ini tuh udah nggak benar, udah nggak beres, bahwa ini tuh judi gitu. Tapi kan masalahnya nggak semua orang yang mengalami itu jadi paham
paham bahwa dia udah kena judi online atau seperti apa. Gitu yang harus pertama bukan diajarkan ya, yang harus pertama dilakukan adalah menyadarkan dulu si orang ini bahwa ini judi online dan efeknya bisa kemana-mana kayak gitu. Baru setelah itu dikonselingkan sih. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Ibu kurikulum atau edukasi mengenai literasi keuangan digital dan kesehatan mental di sekolah atau kampus saat ini sudah cukup kuat untuk membentengi mahasiswa atau siswa dari bahaya judi online? Justru kayaknya belum ada ya, bukan belum ada, tapi nggak kelihatan nggak sih, ya kan? Literasi atau pelatihan tentang keuangan yang finansial yang efektif, bagaimana caranya ngatur keuangan, itu kayaknya belum ada nggak? Belum ada. Jadi emang perlu sih sebenarnya edukasi seperti itu, gitu, supaya jadi terhindar nih ya, nggak make uang enak-enakan gitu. Sebenarnya gini, anak kecil main game terus suka top up gitu kan, itu udah bisa jadi awal kan ya untuk dia lanjut terus sampai akhirnya dia wah ada peluang nih, aku menang, aku dapat segini. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu diedukasi gitu, kalau tadi kita ngomongin psikologi komunitas ya, nah itu penting tuh diajarin di dalam komunitas gitu ya, terutama pada usia-usia kalian nih yang udah remaja akhir, dewasa awal, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya mengontrol diri gitu ya, gimana caranya berhubungan dengan orang lain yang sehat dan segala macam. Intinya sih supaya terhindar dari judi online gitu. Jadi menurut saya pasti kalau tadi dibutuhkan literasi tentang finansial gitu ya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Berikut adalah tanggapan dari dosen. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan-rekan reporter atas laporan komprehensifnya di lapangan. Dari realita empiris yang sudah kita dengar tadi, jelas bahwa judi online bukan sekedar masalah kurangnya modal atau nasib buruk. Ini adalah manipulasi psikologis yang terstruktur. Mari kita bedah fenomena ini dari kacamata psikolog cyber. Mengapa judi online begitu mengikat dan mematikan? Secara behavioristik, rahasia terbesar dari candu judi online terletak pada teori variable ratio schedule yang dicetuskan oleh psikolog B.F. Skinner. Algoritma judi online sengaja dirancang untuk memberikan kemenangan atau reward secara acak dan tidak terprediksi. Saat seseorang menekan tombol dan mendapatkan kemenangan kecil, otaknya langsung dibanjiri oleh hormon dopamin. Hormon yang menciptakan rasa senang dan ketagihan. Karena sifatnya yang acak, pemain tidak pernah tahu kapan kemenangan berikutnya akan datang. Sensasi hampir menang inilah yang menjebak alam bawah sadar mereka untuk terus menekan tombol tersebut lagi dan lagi. Lalu, bagaimana dengan mereka yang sudah rugi puluhan juta, tapi tetap nekat bermain? Disinilah pikiran distorsi yang disebut gambler fallacy atau kesesatan pikir penjudi. Para pecandu ini memiliki bias berpikir bahwa kekalahan beruntun yang mereka alami akan meningkatkan peluang kemenangan di putaran selanjutnya. Mereka berpikir bahwa saya sudah kalah puluhan kali, putaran berikutnya pasti menang. Padahal kenyataannya, setiap putaran berdiri sendiri dan putarannya peluang itu diatur agar bandar yang selalu menang. Ditambahkan adanya sifat loss aversion, yaitu ketakutan psikologis kehilangan uang yang sudah masuk, membuat mereka nekat bermain bukan lagi untuk mencari untung, melainkan demi mengejar modal yang sudah hilang. Dampak panjang dari manipulasi psikologis ini sangat mengerikan. Dopamine rush yang terjadi terus-menerus lambat laun akan merusak fungsi area otak yang bernama prefrontal cortex. Akibatnya, korban kehilangan kemampuan mengontrol impuls,
mudah cemas, depresi, hingga mengalami gangguan emosi akut saat kehabisan modal. Sebagai kesimpulan, kami dari kelompok 2 merumuskan 3 langkah intervensi psikologis yang bisa diambil. Yang pertama, restrukturisasi kognitif, yaitu melalui konseling atau terapi perilaku kognitif atau CBT untuk memutuskan pola pikir keliru tentang judi. Yang kedua, ada stimulus kontrol, yaitu memutuskan total akses keuangan digital dengan menghapus aplikasi e-wallet atau m-banking dan mengalihkan pengawasan keuangan pada keluarga terdekat. Dan yang terakhir, itu adalah regulasi emosi baru, di mana mengalihkan peralihan stres atau kesepian ke aktivitas fisik dan sosial yang jauh lebih sehat. Kita harus sadar sebelum itu terlambat. Kemenangan dalam judi online hanyalah umpan, sedangkan kekalahan total adalah tujuannya. Menjaga kesehatan mental di era digital menuntut kontrol diri dan kesadaran penuh dari kita semua. Saya Nina Naila beserta seluruh kru atau tim liputan khusus 2P16 pamit undur diri. Selamat siang dan salam jumpa.